Jadi bentar, John. Bentar dulu sini. Kan tadi dibahas nih masalah ngomongan kasar dan lain-lain. Nah gini, bab menghina atau bab bercanda ya, bab bercanda. Saat lu bilang bego, lu marah gak? Enggak kan? Karena secara hadis Rasulullah bilang, iya makanya Rasulullah bilang. Tergantung orangnya juga enggak? Tergantung orangnya juga enggak? Kalau bercanda harus jujur. Tunggu, kalau bercanda harus jujur. Lu bego gak? Apaan? Bego gak? Ya tergantung pertanyaannya apa dulu. Pertanyaannya apa dulu? Tanya Tergantung. lu bego. Apaan? Gua bego apa enggak ya? Kalau ya gua enggak lah. Tapi lu nggak marah? Enggak marah kalau misalnya gitu. Joni moron. Berarti gua dosa dong. Gua dosa berarti. Aman kalau lu bilang gua bego. Ya tergantung. Kalau dia kayak gitu dosa. Enggak. Terkadang gini. Terkadang orang cerdas kalau dikasih tebak-tebakan, apa ya? Wah, bego lo. Contoh. Iya, contoh. Berarti ngomong bego pun nggak boleh dong Nggak harusnya ya. boleh, tergantung timing. Berarti tergantung moron ya? Nah, Moron. goblok asli. Petir bukan sembarang petir. Cakep. Petir menyambar pohon mahoni. Cakep. Selamat datang nih yang sudah hadir. Cakep. Jumpa saya bersama Joni. Apa dia sih? Tuh. Yang itu langsung dihapus aja ya, dekat ya. Ketawa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi di Ngominfo, sekedar ngobrolin informasi seputar kerja dan profesi. Kali ini kita mau mukbang sambil ngobrolin hal-hal yang kita anggap penting walaupun kalian pikir nggak penting. Menunya apa? Yuk, hari ini. Ya, hari ini kita menunya ada hot chicken spicy wing pedas banget. Hot spicy wing pedes banget. Ya gitulah. Gitu. Jadi Sausnya saus apa nih? Ini sausnya kombinasi dari samyang, Samyang. terus apa tuh namanya yang bubuk cabai tuh, bubuk cabai, Bubuk cabai. tambah lagi cabai irisan. Ya. Ya pokoknya gitulah, banyak dah. Pedes dong. Ya harusnya sih pedas. Hot namanya kan hot. Ya. Sehot kayak sekarang nggak? Ya, oh panas. Panas. Iya, panas ini. Hot. Oke, kita coba dulu ya, olesin ya. Ya. Gimana nih enaknya? Celup dong, Bebe. Celup. Nih, pakai Celup. Celup ya. Celup. Dip. Cus. Uy. Jadi, Ini berarti konsepnya Koreaan. emang Korea? Samyang kan? Oh iya, samyang Korea. Koreaan. Ala-ala. Ala-ala Koreaan. Koreanya. Bukan Sundaan ya berarti ya, Koreaan kita. Tapi orangnya orang Korea bukan? Begitu. Korea yang panas. Orangnya orang Subang. Gitu. Lagi nggak nih? Lagi semuanya. Lagi. Ntar yang tes pertama mungkin bisa Aceh, kalau nggak jadi Moron ini bisa ini. Iya. Ya lagi pada sibuk. Ya. Jadi hari ini ada challenge. Challenge atau apa nih? Challenge pedes ya. Sesuai namanya tadi ada hot-hotnya itu ya. Makan sambil ngoceh. Hot. Makan sambil ngoceh. Berarti nggak boleh minum dong ini? Nggak boleh. Nggak boleh. Minumnya nanti kalau udah nyerah baru minum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minum bau yang enak-enak Ini. kan? Hadir. Makan dong, makan. Chicken hot. Hot. Apalagi tadi? Panas. Chicken hot. Chicken hot ala Koreaan. Sambal samyang. Ngomong panasnya lama-lama kesini ya. Pindah. Iya, luar biasa. Berasa ini. Jadi buat teman-teman juga yang mau request, mungkin ada yang mau request, makan ini dong, makan ini gitu. Selama makanannya bisa kita makan ya kita makan. Betul. Asal jangan request NATO aja ya. Apa nato? Kalau bisa kita makan NATO mah. Adalah itu ya. Kedelai Enak itu ya. Aduh, itu mah ada. Ini sambil makan-makan sambil ngobrol enak Iya, juga boleh. nih. Iya, bahas apa nih kita kira nih? Jadi Ane mau ngebahas yang kekhawatiran Ane lah sebagai orang tua. Orang tua banget nih. Orang tua banget. Iya nih, kekhawatiran kita sebagai orang tua nih, sebagai orang tua masih pada muda-muda ya, semuanya nih, Ya. mempersiapkan generasi kita buat kedepannya. Betul.
Nah ini walaupun terdengar sepele, Ya. tapi nggak sepele. Sepele Bab adab, Adab, sopan santun. adab dan perilaku Nah, perilaku sopan santun. Mas Antum yang Anda pikir saat ini mengalami penurunan ya? Bukan pikir. Pergeseran. Pergeseran. Oke. Contoh gini. Memang zaman kita juga sama ya ngomong kayak maaf ya, anjing, bangsat, ngenteo atau Tidak apalah. terus itu deh. Itu kan kayaknya udah biasa banget ya. Nah, Ini sekarang berarti ini gua kesini- khawatirnya kesini. begini nih. Ini khawatir gini, sekarang di mana bahasa seperti itu diplesetin seakan-akan jadi halal. Jadi Jadi- enak Iya, jadi diomongin. sekarang Jadi B aja ya. Iya, contoh anjay, Iya betul. anjrit, Anjrit. terus Anjing. ngenteo, anjing, apalagi. Anjing. Jadi bukan kayak meme lagi. Iya, Ya kan? Jadi Bukan. meme lagi ya kayak kebiasaan. kebiasaan itu maksud saya. Jadi pada saat orang ngomong anjing dirubah jadi anjay, seakan-akan kayak nggak ada beban Iya. karena bahasanya Kayak biasa. seakan-akan diperhalus gitu. Tapi kalau kita sendiri Manipulatif. manipulatif. Bahasanya. Keren juga. Anjay. Anjay, itu gua anjay nih. Anjay. Gitu. Karena gimana ya? Patri. Hampir di setiap konten YouTube, Hmm. ya contoh gini, memang sekarang YouTube menyediakan buat YouTube Kids gitu kan, adalah gitu. Iya. Tapi sesekali kita anak pinjam HP kita kan nggak kontrol tuh kadang. Iya. Ada kartun yang ada beberapa kartun lah yang saya perhatiin sampai anak saya sendiri yang masih umur 4 tahun bisa ngomong anjay. Aduh, kurang bahaya nih gitu kan. Iya. Nah, maksudnya gini, ini bagaimana cara kita nih Sebagai orang orang tua muda nih mempersiapkan anak kita buat kedepannya agar bisa kembali seperti dulu. Contoh gini, kita lewat orang lewat ya, kita kan nggak segan-segan buat membukukan badan, permisi. Iya. Sekarang nyaris nggak kelihatan, Iya. nyaris. Itu ya nundukin badan gitu kan. Kalau Salim ya mungkin Salim bahasa cium tangan oke lah, tapi kebanyakan sini pipi gitu kan. Nah, Itu gua ke belakang nih. untungnya nih, untungnya. Itu bapak itu. Terus ini yang paling fatalnya, saya mengalami ngajar di beberapa sekolah dan hampir dari beberapa sekolah itu siswanya itu ngomong kayak gitu. Ada guru pun gak segan-segan dia buat ngomong kayak gitu. Woi anjay lu gitu, anjay. Terus woi anjrit, apalagi itu bahasa-bahasa kayak gitu. Karena dianggap biasa. Biasa. Padahal dia kan juga tahu artinya itu bukan anjay sebenarnya, merupakan bahasa kotor awalannya dihaluskan. bahasa sekolah dari guguk. Nah, ini bagaimana nih kakek nih Ainda dulu deh sebagai orang tua Orang muda tua. juga yang anaknya beranjak dewasa. Jadi ngelihatnya perspektifnya Masing-masing ya, Masing. masing-masing. baik dari sisi orang tua maupun remaja. Betul, betul, betul. Jadi kalau sekarang sisi orang tua nih ya. Sisi orang tua lu, betul. Ini kalau saya sih ngelihatnya gini ya. Orang itu sebenarnya tahu pada dasarnya antara tahu dan tidak. Maksudnya kan begini. Orang itu tahu sebenarnya itu dari refleksikan apa. Cuman Iya. karena kebiasaan ya sudah dianggap jadi biasa kan. Hmm. Ada juga yang memang partnernya udah tahu tapi nggak mau tuh. Karena tahu bahwa itu tuh negatif kan begitu. Kalau saya pribadi karena tahu dan mengajarkan ke anak lebih baik jangan. Oh, tuh begitu. Usah gitu loh kan begitu ya. Karena kan impactnya itu adalah ke depannya ketika ada orang yang lihat, dengar, otomatis nggak baik kan begitu ya. Jadi Betul. kepada kayak tadi itu adab lebih baik mencegah supaya adabnya itu kita lakonin, jalanin, lebih baik jangan dah. Kalau saya ya, Iya. kan begitu. Kalau saya perspektifnya kepada kayak tadi itu mewakili dari orang tua, lebih baik jangan deh. Baik Kan jangan. begitu dan ngasih tahu. Kan berarti begini, kita udah tahu nih nggak boleh, tapi kita kan nggak ngajarin ke orang tua, ke anak. Harusnya kan kita ngajarin. Kalau saya perspektif begitu. Tapi kalau zaman AA dulu gimana sih perilaku AA terhadap orang yang lebih tua, bahasa AA terhadap orang lebih tua di zaman AA dulu lah. Ya pastinya ya adab itu nomor satu ya kalau buat saya. Kayak ngomong sama anak kecil kayak gimana, ngomong ke yang dewasa kayak gimana, yang lebih tua, apalagi ke orang tua kan adab itu kan memang dijunjung banget. Iya. Karena mungkin kultur kita punya budaya ya timur ya. Timur kan yang memang harus adabnya itu didahulukan kan begitu ya. Jadi ya paling tidak di orang tua aja ya, memang diajarkannya ya adabnya terlebih dahulu. Karena sosial itu kan berhubungan dengan adab itu ya. Kalau menurut saya kan itu sih. Berarti untuk anak AA itu ya udah jangan gitu ya. Harusnya. Pakai bahasa plesetan Ya, dan lain gitu jangan ya. sampai lah. Itu sisi orang tua. Walaupun tidak bisa dicegah ya, Iya, itu tapi penting paling emang. tidak kita meminimalisir, paling tidak ngasih tahu minimalisirnya itu gimana ya, itu ngasih tahu lah ke anak gimana. Itu persepsi saya sih. Itu perspektif dari orang Saya tua. sendiri, AA. betul. Ke remajanya kamu tahu nih. Nah, kalau remajanya sih kalau saya lihat sih mungkin karena ngelihat orang ada yang ngomong seperti itu tuh, saya ngelihatnya agak
lirih bahasanya, kalau bahasa ini ya sastra yang ini ya agak lirih gitu ya. Lirih itu maksudnya itu apa namanya, udah terkikis gitu loh maksudnya. Udah terkikis karena perilaku tersebut dianggapnya sudah terbiasa, biasa-biasa saja, terus kemudian menganggapnya nggak ada masalah kok, itu cuma plesetan ataupun apa namanya hanya gaul-gaulan atau apa saja gitu. Saya anggap sih ya semaksimal mungkin, kalau enggak ya kenapa apa namanya nggak usah dilakuin gitu, nggak usah diikut-ikutin lah kan begitu. Kalau saya sih begitu aja, tapi tetap nggak usah apa namanya nggak maksain juga gitu maksudnya. Ini kan perspektif saya ya. Itu sih. Kalau saya memang kalau lagi di kelas itu marah saya. Marah saya sama siswa marah. Nggak ada bahasa kasar di sini. Apalagi, Pak, anjay kan cuma. Iya, kamu tahu gak itu dari apa pelajarannya? Tahu, Pak. Udah cukup kan, udah tahu kan? Kamu nggak sopan, ini kelas loh, sebuah institusi, lembaga pendidikan, di mana kalian dididik agar jadi baik. Bukan membiasakan ngomong kayak gitu. Saya tahu mungkin karena kalian terbiasa main game, nggak ada kontrol dari orang tua. Kalian habis sambil ngobrol, emosi dikit ngomongnya seperti itu, kayak gitu. Tapi kalau buat di sekolah tolong, jangan. Dan terus aja dari 4 sekolah itu saya ngajar juga emang pasti emosi, karena anak-anak ada yang ceplosan. Kita mengingatkan lagi ceplosan. Bahkan saya Itu ada tuh kejadian gitu. ada di sekolah yang saya ajar hampir semuanya. Wah, satu mungkin karena saya gini. Mungkin kalian terlalu lama libur ya di rumah, saya gituin, saya nggak ngerti. Karena kita kan ada COVID ya, di mana mereka Mobile Legends dan game lain itu emang mengasah mereka buat ngomong seperti itu, dipancing emosi dan lain-lain, saya nggak ngerti. Namun ke bawah ini yang saya khawatirkan tadi, anak saya kemarin saya baru persis si kecil 4 tahun. Tapi begini, setelah teguran itu besoknya begitu lagi atau bagaimana? Enggak, ada perubahan. Ada perubahan di kelas. Hanya di kelas. Tapi saya memang tahu kan di luar. saya selalu mengingatkan. Saya masuk langsung doa tuh, langsung saya bilang nggak ada bahasa kasar, anjay apapun nggak ada. Kalau ada 1 kali peringatan, 2 kali saya keluarkan. Gitu biasanya. Paling nggak ada rem di satu momen lah ya. Ada remnya emang benar. Dan Ibarat bahasa pepatah kan ala bisa karena terbiasa, mungkin dari situ bisa jadi terbiasa ya. Nah, ngomong terbiasa ini, itu udah alam bawah sadar. Contoh gue pribadi nih, kalau ngomong anjay itu kayak automatically di luar dari alam bawah sadar kita itu udah terpatri. Apapun konteksnya, apapun yang dibicarakan apa segala macam, endingannya selalu menggunakan kata itu. ini bukan pembelaan bukan ya? Bukan pembelaan. Ini secara gue pribadi. Tiba-tiba gue itu gimana kira-kira, Bang, buat menghilangi kebiasaan itu, lu bisa gak tuh? Gak bisa kayak gitu. Belum bisa. Alam bawah sadar. Anda kalau mau bocah gimana? Sebenarnya bisa, harus ikut ini apa namanya apa yang itu ditidurin Hipnotis. Mungkin benar, itu kan alam bawah sadar kan. sebenarnya kalau sama anak atau yang lebih kecil, kayaknya kita punya self awareness atau rem yang otomatis kayak bahasa itu nggak diucapkan ke anak-anak gitu. Awareness ya. Tapi kalau udah ketemu sama yang begini model Berubah. begini, udah otomatis. Sama gua ketemu Joni lah, kalau ngomong akan halus. Iya kan, gitu. Ya kalau kita misalnya ngomong anjay itu, ya itu hal yang menurut gua di alam bawah sadar yang tiba-tiba keluar. Iya. Tapi kalau kita nongkrong gini, anjay itu udah nggak kepake, langsung aja bubuk. Iya, benar. Yang keluar. Karena mungkin dari awalnya dulu pada saat mudanya begitu kan, terbiasa, bener nggak? Bisa jadi dong. Ya karena terbiasa alam bawah sadar. Karena terikat di sini, Termasuk kan, bocah-bocah atau anak sekarang yang memang terbiasa dengan gadget atau nonton YouTube, konteksnya game ya kan, gitu konteksnya game, lama-lama ya karena mereka mengeluarkan kata-kata yang menurut mereka itu biasa aja walaupun itu kasar, jadi alam bawah sadarnya itu udah otomatis gitu keluar di ending di ending itunya. Anda juga ngerasain berapa tahun Anda nggak pernah ngomong kasar gitu kan? Pas ketemu Jenny Moran. Ngomong kasar mulu. Baik lagi, walaupun YouTube menyediakan YouTube for Kids. Iya. Tadi gua harus bilang, apapun yang anak lo ucapkan itu keluar dari YouTube yang dia tonton, tetap salah orang tua. Gua harus bilang begitu. Iya, karena kenapa? Kontrolnya kurang. Akhirnya dia terbiasa menggunakan kalimat-kalimat itu. Nah, baik lagi, YouTube for Kids juga memang baik lagi harus bimbingan orang tua. Iya, Nggak semuanya 100% itu aman. Betul. Contoh bahasa-bahasa untuk yang seru-seru, nonton film-film kartun kan ada monolognya ya kan. Wah, dia tiba-tiba meninggoy itu kan meninggal. Iya, itu dihalusin lagi. Dihalusin. Nah, anak-anak gua pun kadang kalau ngomong-ngomong,
oh jangan gitu nanti kamu meninggoy kayak gitu ya kan. Jadi meninggoy itu atau orang meninggal itu rasanya jadi kayak ngomongnya Biasa, aja. iya. Padahal itu suatu momen yang bukan sakral ya, maksudnya yang benar-benar nggak patut untuk diucapkan di dalam setiap momen. Betul. Nah, anak cepet banget sih, cepet banget kayak ada bahasa baru aja anak langsung ngikutin kan. Iya. Jadi kayak kamu nanya, kamu Iya. tanya-tanya, lu Nah, sama anak-anak. itu anak gue yang umurnya 6 tahun gitu. Setiap ngomong-ngomong begitu di debatnya gitu, kamu nanya. Ya kan kalau kita emosi ya pasti emosi, tapi mikir Lucu. dia juga nggak ngerti apa Iya, yang dia lucu, kita kan omongin. lucu. Gitu. Maaf nih, izin Kak. Maaf, dalorin. Semua kan makan ayo. Diliatin doang loh. Ayo. Ini kita harus tes dulu nih sama tesnya nih. Mr. Ashrafus come here. No. Come here. Now. Iya, bentar. Alhamdulillah. Coba makan. Ini hot spicy chicken wing. Makan bakso nih. Iya nggak apa-apa. Coba. Ya, kenapa? Nanti habis makan review enak apa enggaknya. Ini Sesuai dengan namanya ya, Aceh Orpus. Orang pusing. orang pusing. Silakan Cek. Ada lanjutannya. Iya, Apa? Udah kelar. Galar. Ayo Cek. Makan. Makan langsung komen. Pakai tangan ya, nggak apa-apa. Iya, boleh. Emang pakai tangan nih kalau Oh, langsung pakai mulut begini ya. nih. Di tangan, di tangan, Di tangan. Jangan di situ, di sini bawah. Dasar coba. Ntar makannya ambil ngomong. Ntar yang hauce ya. Yang ini ya. Ini ala kokoreaan. Itu mah saya biar- doang. Nah, gimana? Ini ngomongin bab adab juga nih. Iya. Enggak sopan lu makan situ. Awas, jatuh ke situ. Jatuh ke situ. Enggak sopan jatuh ke situ. Nah, jangan itu lah. Nah. Iya. Oh iya, Mang Irsa. Kasih mana nih? Kasih komen dong. Komen. Enak. Pedas banget gak tapi? Siapa yang bikin? Hmm. Pok Leha. Oh iya, Teleha. Teleha, ini. Teleha. Teleha. Saptarika. Saptarika. Awas, Nih, soal ininya ini. Enak. Enak. Mana belum di baru lagi loh. Habisin. Langsung ambil pakai Ini dia enak. langsung copot ini. Jangan tulang ini. Coba. Coba Ini sausnya, udang, sausnya. udang. Coba habis kan? Sama tulang tuangnya. Enak, Jadi yang berasa tulangnya Enak ya? dagingnya atau apa Namanya kemudian. Enak, Bang. Hot spicy, pedas banget. Oke, masih pedas banget. Iya, sama Hot aja. spicy chicken wing, Chicken wing. sam yang ala-ala. Yang ala-ala. Ala-ala Poleha. Ya. Ya, tadi oke. Siap. Oh iya. Lagi pakai gua tuh enggak apa. Ayo, ambil Ayo, nih. nih. Coba dong. Jangan lupa challenge-nya jangan minum dulu. Ya, Iya. Jangan minum Jadi, dulu. jangan Jadi minum. makan, baru kita ngomong bahas yang tadi. Iya, Oke, tadi ya. siap. Yang pedes dong. Iya, siap. minum dulu tapi gua siap mulai. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, gua sukanya ini nih yang pepper nih. Mana pedes tuh sih? Pedas. Hmm. Jangan lupa buat pedas. Tapi enggak pedas banget emang. Kurang nasi coy. Kurang nasi. Tadi udah bilang nggak mau, nggak usah banyak katanya. Kalau yang suka pedes mungkin masih kurang pedes. Iya, kurang. Kan? Tapi emang ini udah dikurangin pedasnya. Asli rasanya pedas banget. Parah banget aslinya. Ini udah dicampur Mantap sama nih. bumbu-bumbu yang lain. Nah, berarti kita gagal Teleha. Bang. Ngeprank Aceh. Teleha, mantap Teleha. Bikin lagi besok Teleha. Teleha boleh lah. Ini berarti hot chicken wing bukan sama ala Korea, ala Subang ini. Yang bikin calon besan. Oh iya. Oh iya. Tapi lebih berasa lagi mungkin begini. Kalau tadi kan dicelupin, mestinya direndam dulu di bumbu tadi. Berapa lama? Jadi ngeresep, baru dikeluarin. Mungkin rasanya lebih ini ya. Beda. Gitu kali ya. Kalau tadi kan dicelupin, celupin terus ditaruh tuh, Taruh. ya kan? Jadi mungkin Cuma dikit ininya. efeknya. Mana tuh? Nah, menurut Anda adab anak muda kita, generasi muda kita itu mengkhawatirkan nggak sih sekarang? Mengkhawatirkan bang. Makanya kan gue bahas. Ngaruh bang. Karena kan gue ke lapangan. Nah, Ngeliat langsung. Baik yang pendidikan formal sama informal. Sama bang. Tapi ya, gini, realitanya di lapangan ataupun misalnya di sosial nih. Kalau kita nih sebagai orang tua yang umurnya maksudnya bukan di atas 50 gitu kan ya. Kalau kita ngasih tahu nih ke remaja, mereka manggut-manggut aja di depan, bener nggak? Benar. Ya kan ya? Tapi tetap mereka ngelakuin lagi. Karena anggapannya apa sih gitu. Angin lalu. Iya kan gitu. Ini begitu gitu.
sepele, Nah, lebay. benar. Kalimat-kalimat itu pasti keluar. Padahal kita ngebantu mendidik mereka. Ya, ngebentuk supaya maksudnya nggak kebablasan lah ya. Rasain lu. Punya challenge nggak boleh minum dia kena. Walak Gua salah ngeler. Tulangnya gitu doang. nggak boleh minum dia kena dah lu. Gak boleh minum boleh. Harus kuat. Dia mau begitu, bener ah. Ngalamin juga begitu. Soalnya maaf, saat saya ngajar, saya keluar ganti guru, bye. Udah, everything goes normal. Lagi ya. Iya, balik lagi. Karena memang ntar panjang kita kalau ngebahasin soal guru, jangan dah. Ntar Ini panjang. tapi saya dapat ini nih. Kemarin sempat saya buka artikel baru. Wih, tetap. Sekarang itu ada peribahasa di KBBI itu bahasa-bahasa gaul itu masuk. Coba cek deh. Buat yang nonton ya. Di beberapa bahasa KBBI itu salah satu, tapi bukan anjay ya. Saya nggak tahu, mesti cari deh. Slang. Iya, baca-baca slengian macam gitu tuh masuk di KBBI. Itu ada, udah banyak. Nah, ini yang coba deh cari. Bahasa kasar atau Ya slengian lah, maksudnya yang gaul-gaul kayak gitu tuh di KBBI udah banyak yang masuk. Di KBBI ya. Berarti udah disahkan ya? Boleh silakan. Gitu. Ada beberapa. Saya nggak ngomong anjay ya, bukan anjay. Tapi ada beberapa kata-kata yang maksudnya gaul, macam kayak gitu tuh di KBBI udah masuk. Asal jangan bahasa gaulnya ningkoy. Oke, pertanyaannya sekarang nih ya, semuanya buat semuanya. Dulu pernah ada santri ya yang ingin membuat pasal ya, orang ngomong anjay ya. Nah, ini menurut Bang Rizky bagaimana? Setuju gak sama pendapatnya dia? Untuk melegalkan kata-kata Jangan, bukan melegalkan. Yang ngomong anjay itu dipasalkan, kena pasal. Apa sih kemarin dia bahasanya? Lutfi ya? Lutfi anjay ya? ya gue pribadi, bagi yang sudah tertanam di bawah alam bawah sadar, ya gue keberatan lah. Kalau secara gak langsung gue tiba-tiba ngomong endingannya pakai kata anjay, kena berapa kali gue? Tapi kan akhirnya apa yang dikhawatirkan? Contohnya kayak latah ya. Akhirnya kan apa yang dikhawatirkan kejadian. Ya juga sih. Gimana ya nanggepinnya ya? Ya kalau kita kena pasal, Maksudnya dilarang gitu, Ya, maksudnya dilarang. dilarang. ya kalau dilarang pasti jatuhnya cuma himbauan doang. Kalau Alina gimana Alina? Setuju gak sama Lutfi? Yang dulu pengen membuat itu pasal buat anjay itu. Emang Pro bahasanya kontra kali ya. Pro kontra kali ya. Dianggap satu sisi kayak terlalu berlebihan. Ya, Kalau A pribadi dah. Saya berlebihan nggak? mungkin kalau saya sih mikirnya mengantisipasi supaya tidak berkepanjangan. Kenapa tidak? Kalau saya itu sih kalau perspektifnya ke situ. Tapi kalau dibilang berlebihan, ya betul, saya setuju sebenarnya berlebihannya. Tapi kalau buat pribadi saya, untuk pencegahan mungkin, namanya undang-undangan kan pencegahan ya, kan ke situ sih. Itu aja sih. Ya, kalau dia setuju nggak? Saya sendiri selama itu tujuannya baik, kenapa? Itu sih. Kalau ini Bang Edi, Komen. sepakatnya sama Kak Indra tadi. Terus ya? Sepakat pedesnya. nggak boleh minum lagi. Jadi Nggak boleh minum. sepakatnya jadi emang bener sih kalau buat kayak pencegahan bagus. Karena istilahnya ada warning lah. Jadi Ya. orang tahu lah setelah ada pasal ini. Jadi setuju ya? Jadi lebih hati-hati kalau dalam berbicara gitu kan. Walaupun emang udah tadi balik lagi ada yang bisa bilang kalau yang udah terbiasa bahasa itu, apalagi kayak di alam bawah sadar, Ya. mungkin hal yang terlalu berlebihan, bener bisa jadi ya, karena mereka menganggapnya ya gue nggak bisa ngerem dong, karena keadaan gue seperti ini gitu kan. Iya. Apalagi kayak orang latah, kayak gitu kan nggak bisa dikontrol. Tapi paling nggak kan itu bisa Boleh ngambil tisu tuh. dikualifikasikan kan beberapa Tunggu orang bentar. yang Jangan minum ya. Tisu. Bohong. dia bisa dikualifikasi Tunggu, beberapa tunggu. orang tertentu, nggak semua jadi kan. Ya benar. Paling nggak, tapi itu buat himbauan aja lah, buat warning buat orang-orang supaya lebih bisa ngejaga gitu kan dalam berbicara, itu aja sih paling. Tapi kalau kita kan bukan pernah muda ya, Ya. pernah jadi anak kecil, remaja dan dewasa. Ya, menurut gua itu sih natural aja, alami. Kenapa? Gitu. Pada saatnya kita udah dewasa, ya, itu kita udah bisa memilah mana yang, maksudnya memilah kapan, di mana, waktu dan tempat menggunakan bahasa itu. Contoh, gue secara profesional gue kerja, nggak mungkin dong gue ngomong sama klien gue, kalaupun seakal-akalnya gue ngomong anjay, kan nggak mungkin gitu di dunia profesional kerja gitu, apalagi ngomongnya berhubungan dengan klien. Boleh minum. Tapi kalau mau ngomong di tongkrongan, nah di sini nih
karena kita udah ngebuka kuncinya bahwa di sini mah unfilter, bisa aja segala macam. Menurut gua orang-orang yang seperti ini, maksudnya dari anak kecil, remaja itu, mereka akan mengerti nanti begitu mereka dewasa, mereka bisa memilah kapan menggunakan kata-kata yang unfilter, unsensor, sama dengan kata-kata yang harus dijaga tutur katanya, tata bahasanya, maupun diksi-diksi yang digunakan. Nah tapi kalau tadi yang seperti lo bilang di ngomong tertentu lu bisa memfilter kan. Kalau misalnya kayak lu lagi meeting yang dalam bawah sadar lu ya, tiba-tiba keluar omongan itu kan nggak bisa difilter berarti. Gimana gitu? Nah iya, jadi apakah memulainya itu penerapan itu supaya tidak kebablasan? Mulainya itu apakah di tongkrongan dulu? Ya tadi itu contoh-contoh tongkrongan kan banyak ya, atau di sekolah dulu kan begitu? Sekolah kayaknya. Sekolah tegaskan dulu ya. Memang kita kan tadi bilang ya controlling ya, kita emang nggak bisa sepenuhnya mengontrol mereka. Sedangkannya kan ada membuat warning ke mereka ya. Saya pernah dulu di madrasah aliyah itu bahkan ngomong lu gua pun nggak boleh. Saya pernah sampai segitunya. Maksud poin, poin pelanggaran. Tapi kalau di pondok kenapa saya bisa? Karena ruang lingkupnya kecil, skupnya ya. Nah ini kalau sekolah kan dan mereka tinggal di situ ya. Maksudnya asrama ya, di asrama. Nah ini pas saya ketemu sekolah umum, wow, kaget saya, shock bener kaget. Dimana saya biasa ngajar tenang, nggak ada berisik murid-murid, pada segan sama guru, sama pengajar. Tapi kalau di sekolah umum waktu saya masuk itu, wih, berisik. Tapi saya pernah dengar begini juga soalnya. Ada istilah orang itu, beberapa orang tua dan beberapa orang yang berpikir bahwa justru kontrolnya di sekolah itu karena kan waktu ya. Waktu kan anggaplah dari jam pagi sampai dengan jam 12 atau jam 2 ya kan, sisanya itu lebih banyak di luar kan. Ada juga yang berpikir yang harus diketatin adalah di lingkungan katanya begitu. Ya mungkin itu persepsi masing-masing ya. Dengan kondisi masing-masing juga kan begitu ya. Kalau di sekolah maksudnya kita bisa ngontrol. Kalau lingkungan itu kita nggak bisa ngelihat. Jadi perannya di lingkungan juga harus ada juga berarti kan? Harus ada. Kalau di rumah kan orang tua di rumah kan. Itu yang agak berat memang. Walaupun kita bisa bilang intinya kembali lagi ke orangnya. Begitu bahasanya kan. Yang namanya lingkungan, perulangan tadi yang saya bilang kan, nggak sadar, alam bawah sadar. Karena udah terlalu terpatri di dalam jiwa. Ya karena begini, anjay itu kan baru. Enggak, maksudnya bukan baru ya, memang udah lama anjay memang udah ada ya. Dipopulerkan karena ada yang S itu. Dulu anjas. Iya. Anjas ada ya. Tapi karena anjas baru udah jarang nampil ya nggak dipakai. Iya, maksudnya memang anjay dari zaman bahula memang udah ada. Ya kan. Gara-gara viral terus orang menggunakan kata anjay itu karena untuk menolak. Sekarang gini, yang orang sebelumnya itu yang mau memperkarakan kata-kata anjay itu dianggap berlebihan. Setiap lini lapisan masyarakat baik kecil, dewasa maupun remaja kayak melawan gitu, gue nggak mau kata-kata anjay ini dijadiin hukum. Makin seringnya diucapkan anjay lama itu selalu menasional gitu. Tapi kalau gue sih lebih yang tadi lo bilang dari sekolah dulu ya. Kalau gue justru malah dari lingkungan malah yang harus lebih dijaga lebih lah gitu. Karena sekolah secara nggak langsung walaupun dia udah terbiasa, tapi pasti ada rem walaupun cuma sepersekian detik lah, persen lah ya. Karena kalau di rumah itu udah pasti nggak ada rem, karena dia ngerasa nggak ada yang ngawasin selama main kan. Ya, betul. Jadi mungkin kalau menurut gue ya harus lebih dari lingkungan dulu gitu, di mulainya. Oke. Ini ada pertanyaan tapi begini. Kalau kita mapping dulu deh, ya. Ini kalimat-kalimat yang kayak tadi atau istilah itu. Runtutan kalau dari kita mapping itu sebetulnya tuh bisa begitu tuh apakah memang karena efek dari pandemi? Kan begitu ya. Pandemi kan di rumah terus tuh, anak-anak semuanya kan gitu. Apakah dari pandemi? Apakah dari habitnya bermain online, ya kan ya? Game online, ataukah memang dari sekolah, dari lingkungan? Kan kita bisa mapping tuh ya di situ. Nah, saya pengen tahu juga sih, itu tuh mulainya bisa dari mana coba? Kalau saya ngeliatnya pertama adalah game dulu. Game online, Game dulu, pertama game. Karena mereka berinteraksi. Ada kesel sama timnya, gini. Lalu setelah game, pas kita kena pandemi. 2 tahun nggak sekolah, nggak ketemu guru, nggak ketemu apalah, gitu kan. Berubah juga tuh sempat tuh geografis saya sempat berubah lah. Terparah itu
Pas kita masuk lagi kaget. Buset. Jadi orang terporosnya sama siaran yang dia tonton di saat itu ya. Iya, karena kan 2 Dari tahun kita game, dari YouTube ya kan. Belum iklan Iya. YouTube. Aduh. Ya kan Coba. sebenarnya gini, kalau kita ngomong game online yang ada di gadget kita gitu. Batasan umurnya dari berapa ke berapa sih? Kan gitu dulu tuh pertanyaannya. Ya. Gitu. Tapi kebanyakan orang yang menggunakan aplikasi game online itu kebanyakan anak di bawah umur. Ya, itu yang nggak bisa. Dimana kata-katanya itu nggak difilter, semua kata-kata binatang, hewani, ya kan di luar Keluar semua. kata sadis anjing itu keluar semua. Gitu. Dan itu hal yang biasa kalau Anda mau mengekspresikan sebebas-bebasnya tanpa ada filter, yang ngebacotnya di situ. Iya. Iya dong. Gitu. Penggunanya tidak ada batasan. Penggunanya tidak ada batasan kan? Iya kan? Tidak, akhirnya kan kebablasan. Malah sekarang kan parahnya lagi kan Mobile Legend atau game itu kan jadi itu kan. Jadi apa? Salah satu cabang olahraga. Iya. Which is good sebenarnya. E-sportnya Iya, bagus. setuju. Secara Setuju. e-sportnya saya setuju juga. Iya. Bagus Setuju. lah positifnya. Jadi Orang-orangnya aja kan, nih. Ya, cuman kan ini kan apa namanya oknum lah bahasa Oknumnya. oknumnya saja. Betul. Memang PR juga kalau misalnya setiap keyword itu harus dimasukin gitu loh. Jadi setiap orang ngomong apa tiba-tiba ke ban. Kan repot kan? Iya. Kita ngurusin umpatan makian orang-orang satu dunia gitu loh buat Berarti megang gini, itu. Tapi emang sebenarnya dari game itu sendiri emang udah di blok. Jadi ketika lo ngetik, bahasa kasar doang itu mah dari muntun ya, dari Ya. game itu udah langsung di blok. Betul kan? Itu kan kata ketikan. Kalau ngomong kan nggak bisa. Ya, bedanya di situ doang. Iya. nggak bisa. Kan itu 2 arah kan. Kalau ketik mungkin bisa, tapi kalau yang pakai ini Nah itu. Nah, ngomong. apakah pas ngomong bahasa Nggak bisa. Nggak bisa lepas. Nggak bisa lepas. gitu kan enggak kan? Enggak Sensor sensor gitu gitu. ya. Bahkan sekarang bukan hanya dari game aja ya. Para editor kreator juga kayak dari YouTube ya mungkin bisa bilang para artis ya. Sekarang bahkan kayak seperti melegalkan bahasa-bahasa gitu yang dulu Iya, itu makanya biasa. Iya. Di TV mungkin bahasa-bahasa yang kayak gue lu aja dulu masih jarang kan biasanya kan. Terus akhirnya transisi ke sampai bahasa-bahasa kasar kan. Iya. Dan itu jadi hal biasa di TV gitu bahkan sekarang kan. Oke, pertanyaannya, menurut lu kalau ngomong anjay dosa gak sih? Anjay. Kalau jatuhnya menurut gue ya, kalau jatuhnya itu menghina, tujuannya yang menghina dan menyakiti seseorang dosa. Dosa. Menurut gua. Kan Karena dia udah tersakiti. kan cuma perasaan anjing doang. Iya selama Anjing gitu, Iya. ekspresi kan? karena gini, salah satunya yang melukai seseorang itu kan bukan hanya fisik, tapi hati. Ketika hati seseorang tersakiti, jatuhnya kayak penganiaya. Nah itu bisa jadinya dosa menurut gua gitu. Kalau menurut Bang sih, coba ini gampang tapi susah. Kita kan ngomong nih, kita nggak usah ngomong anjay ya. Kita ngomong anjing aja deh. Anjing itu kan maknanya 2, negatif positif. Sesuatu hal yang lihat kita keren. Si anjing keren banget nah. Ya kan gitu ya. Ya. Kalau di twist menjadi menghina orang atau kesel sama orang itu kan beda lagi maknanya. Nah, pertanyaan kan tadi balik lagi, dosa apa Nah, enggak? itu kan ekspresi tuh. Betul. Si anjing gitu. Iya. Si anjay. Pertanyaan dosa apa enggak itu sudah dijawab. Kalau lu berkata sia-sia itu Dosa berarti ya. iya. Udah, oke. Aindra sepakat. Saya sih sepakat. Heeh. Pokoknya kalau tujuannya adalah untuk memaki, Mm-mm. ya kan ya, itu udah pasti dosa. Nah, kalau ekspresi Kalau orang. ekspresi di Sia-sia. tempatnya Iya, juga, tempatnya. tergantung Sia-sia, tempatnya iya. juga. Iya. Kalau tujuannya hanya spontanitas, Iya, spontanitas sengaja. ya mungkin ya karena memang lagi ngumpul apa semuanya, saya anggap ya itu ekspresi. Baik. Kalau di sisi lain, walaupun spontanitas tapi tidak pada tempatnya, kan nggak ada ininya juga kan gitu. Boleh nanti diajukan ke MUI nih suruh bikin fatwa Karena nih. karena menurut gua gini, kata ini kan bisa digunakan untuk 2 hal. Satu untuk maki orang, satu bahasa kasar yang digunakan untuk dirinya sendiri. Dalam arti ini loh, udah ada adab kita nggak boleh ngomong kotor. Berarti kalau kita Iya. ngomong kasar gitu kan pasti dosa dong. Ditambah Perkataan sia-sia lah bahasa bahasanya. orang kan, nah itu kan jadi kayak gitu kategorinya kedua itulah yang jadi bisa bikin dosanya gitu. Kayak kita lagi di voice note itu kan Iya. ada hewan anjing, Ah. ada orang sebelahnya. Mm-mm. Itu kalau bisa anjing lu pinggirin dulu gitu. Iya. Anjing dia maksudnya. Iya, maksudnya ke itu, situ. itu menghina apa bukan tuh? Ya tujuannya dulu kemana? Tujuan kita. Kalau tujuannya Kan kita ini, cuma ini untuk kan ada anjing. Ini ada orangnya nih di sini. Kan kita mau main nih, Iya. kenal nih. Itu kalau bisa pinggirin anjing lu gitu. Maksudnya pinggir anjingnya maksudnya. kalau kayak gitu, gue nanya balik lagi, lu tujuannya kemana? Tujuannya ngurusin anjing maksudnya. Oh, Tujuannya sebenarnya lebih ke komedi sih. Nggak dosa berarti ya kalau Kan tujuannya Sia-sia. tujuannya itu bercanda. Iya. Walaupun itu sia-sia. Ekspresi lagi, ekspresi. Itunya tersakiti. Kayak Anda memaki-maki dua moron itu gimana dosa kagak itu? kayaknya dosa deh. Tapi
Berarti itu bercanda yang jujur. Kan Makanya Rasulullah bilang bercanda harus jujur. mending tanya dulu. Ya, Iya, bener gak? Secara hadis bercanda harus jujur. Kan si Johnny Moron tuh memang bener moron dia. tinggal ditanya dulu. Dia merasa tersakiti enggak? Coba tanya, Moron Merasa terjolimi enggak? sakit gak lu? Apaan lu? Ngambek lu. Nih makan lu nih. Oke, gimana kita mau langsung aja TB-nya. Dia balik muter dulu nganterin si Acing ganti celana doang minta. Ganti celana doang bentar. Saya beres. Celana. Guys, ini gue tanya nih. Jadi bentar, John. Bentar dulu sini. Kan tadi dibahas nih masalah ngomongan kasar dan lain-lain. Lagi nih, bab menghina atau bab bercanda ya, bab bercanda. Saat lu bilang bego, lu marah gak? Enggak kan? Karena secara hadis Rasulullah bilang, iya makanya Rasulullah bilang. Tergantung orangnya juga nggak? Iya. Tergantung orangnya juga nggak? Kalau bercanda harus Maaf nih, jujur. gua cancel. Dulu, kalau bercanda harus jujur. Lu bego gak? Apaan? Lu bego gak? Ya tergantung pertanyaannya apa dulu. Pertanyaannya apa dulu? Ya, tanya lu, Tergantung. lu bego. Apaan? Gua bego apa enggak ya? Iya. Kalau ya gua enggak lah. Tapi lu gak marah? Enggak marah Oh, kalau misalnya gitu. gitu. Joni Moron. Berarti gua dosa dong? Gua dosa berarti? Aman kalau lu bilang gua bego. Ya tergantung. Kalau dia bego itu dosa. Enggak. Terkadang gini. Terkadang orang cerdas kalau dikasih tebak-tebakan, apa ya? Wah bego lu. Contoh kan. Iya contoh. Berarti lu mau bego pun gak boleh dong Nggak harusnya ya? boleh, tergantung timing. Berarti tergantung moronnya timing. moron ya? Hah? Moron. Goblok asli. Kayak gini ya. Apa? Iya, gimana? Di sini. Sini, Oke. gantung kamera, Oke, gantung di kamera. sini. Kamera. Ya, gimana? Ya, Jangan hitungannya, jatuhnya. Ini dongo. Dongo. Dosa lu. Iya, Dosa. Gua sakit hati lu dosa. Gua sakit hati. Gua nggak sakit. Nggak sakit. Kayak gini. Ah, Ini sekarang nyari yang talent cerdas banyak. Nah, nyari yang goblok alami. nyari yang goblok alami susah. Susah, lu doang. Susah. Lu doang ya? Susah. Lu doang. Kebanyakan susah. Iya, kita kan gak butuh yang goblok alami. Enggak butuh kita. Kita butuh nih goblok settingan. Kita Settingan. Kita minggir aja berarti. Masih marah malu. Awu. Ya udah cabut dulu. Nah, baik dah, udah ketemu ya berarti ya. Bang Rizky Bang. Jadi memang secara tadi kita semua sepakat. Tapi ya tadi kembali lagi memang ke manusianya, ke anak-anaknya dan orang tuanya juga ya. Dimana kita nggak boleh lelah untuk menasihati anak dan yang lain. Tapi memang ini kekhawatiran pribadi lah. Mungkin semua juga sama lah. Kalau aneh menganggap itu bukan sepele soalnya dalam lingkungan kelas bisa ngomong kayak gitu. Jadi anak-anak kan udah terkikis tuh, kegeser adab sopan santun, adab yang nggak menghargai sebuah kelas di mana kelas kita harus berpendidikan, harus kan itu udah semacam kayak tanda loh, lu sekolah tapi bahasa lu kok begitu dalam kelas lagi, ya kan? Oh ya siap bang, siap. Ini kalau dalam ilmu fikih sebutnya fikul masair. Ya kalau misalnya Apa tuh? Dia lebih fikih yang menjelaskan tentang masalah perasaan yang dari kata-kata itu. Itu Nah, kisah ini Nabi Musa itu ada. baik, ada lagi kakek nih atau kita closing aja? Closing aja coy, aus coy. Pedes nih. Ini challenge nggak boleh minum loh. Ya, closing. Closing ya. Kalau Jadi kita dua moron nggak berguna ya? Nggak berguna. Jadi dua moron itu nggak berguna. Jadi kalau kita Besok udah nggak ada lagi programnya. pokoknya kalau Informasi guys, Oh, iya. jadi minggu depan program dua moron udah nggak ada lagi. Kemudian gini kita Ya, udah sepakat. ibarat perusahaan Coba, itu baru dua kamera. Iya dong, on cam dong. Pegang kamera. Apa gimana? On cam. ibarat perusahaan ngominfo nggak ada gua mati. Ada si Aceh, ada si Aceh. Ada aja. Iya biar. Baik itu satu moron lah. Iya bisa single. Single moron. Solo. Gua ujung tombak. Gua ujung tombak. Kan solo. gue tahu ya Ya. ngominfo tanpa dua moron kita makan enak. Garing. Yang penting makan enak. Garing. Lu Bukan makan masalah apa? Lu makan apa kemarin? Makan apa? Terong. Ada dua moron kita makannya yang enak-enak. Lu makan terong, Iya. makan kol. Bombay lagi. Terong, bong bombay. Lu aja bertiga. Oke, minggu depan kita dua moron kita ada lagi ya. Yes. Challenge makan pare. Sampai jumpa Gua di makan enak. channel kita. Ngapain? Kenapa? Emang ada dua moron nggak? Hari ini nggak ada, kan? Oh ya. Kalau dua Ini moron lagi ngomongin edukasi nih. adab, lu nggak beradab. Bukannya komedi nih. Ya, Ya, ayo. dia mau pamit udah ngincer Pamit ini dulu nih. ya kita.
Oke teman-teman, thank you very much. Diambil positifnya, buang yang negatifnya. Semoga menjadi inspirasi buat semua. Jumpa lagi di Ngominfo berikutnya bersama gue Rizky dan teman-teman gue semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Petir bukan sembarang petir. Cakep. Petir menyambar pohon mahoni. Cakep. Selamat datang nih yang sudah hadir. Cakep. Jumpa saya bersama Joni. Itu. Yang itu langsung dihapus aja, dikat ya. edit.